Sudah lebih dari 2 pekan, Yusuf bertaruh nyawa untuk memadamkan kebakaran lahan dan hutan. Siang dan malam, Yusuf dan rekan-rekannya, petugas damkar Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur, dan relawan, tak kenal lelah agar warga tak semakin menghirup asap karhutlah. Tapi kini mereka mulai kewalahan melawan api yang semakin meluas ke permukiman di wilayah Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga. Ini kita hari ke-19 sudah. Dari 19 ya. Itu nonstop asapnya, debunya, apalagi hawa panas. Udah mulai kayak tenggorokan, udah mulai sakit, pernapasan udah mulai agak sesak. Petugas medis ada nggak di sini, Pak? Sejauh ini belum sekarang ada. Ini belum ada. Belum ada ya. Belum ada yang standby. Paling kayak ambulan ada dari tim relawan. Di tengah ancaman kesehatan akibat kepungan asap pekat, warga tetap harus beraktivitas. Siswa di Banjarbaru, Kalimantan Selatan misalnya, yang tetap berangkat ke sekolah di tengah terpaan kabut asap. Orang tua yang mengantar anak ke sekolah mesti memperlambat kecepatan kendaraan untuk menghindari risiko kecelakaan karena jarak pandang terbatas. Masker pun jadi pakaian wajib untuk mengantisipasi risiko kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan asap beracun terjadi di berbagai wilayah paru-paru Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Tak hanya terhadap manusia, karhutla juga mengancam satwa yang dilindungi di Indonesia. 673 hektar hutan dan lahan di habitat gajah Sumatera, kawasan Taman Nasional Waikambas pun ikut terbakar. Orang hutan pun semakin terdesak, kala kebakaran hutan semakin meluas habitatnya. Pakar forensik kebakaran hutan dan lahan IPB, Bambang Terosoeharjo, yang meninjau karhutla di Riau, bilang asap karhutla sebagian kecil mengandung gas beracun bahkan dapat menyebabkan stunting jika dihirup ibu hamil. Saya dan Pak Kapolda sudah turun ke lokasi, kemudian menggali, dan sudah diingatkan bahwa akan hadir El Nino Support atau El Nino Godzilla. Dan sekarang, Bapak Ibu saksikan, tidak hanya di Sumatera, tapi juga Kalimantan bisa dilihat seperti apa. Yang paling ditakutkan dari kejadian ini adalah pertama kan terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca ke atmosfer yang berujung pada perubahan iklim. Kemudian yang kedua adalah sakit ya, yang akan ditimbulkan karena gini. Jadi jangan sekali-sekali melihat asap yang keluar dari kebakaran gambut itu asap seperti orang bakar sampah. Dan kami di Kalimantan Tengah ada 9 tugas di dalamnya itu, di mana 50% itu beracun. Satu, hidrogen cyanida bisa mengakibatkan kematian. Yang kedua itu furan bisa mengakibatkan stunting. Jadi jangan coba-coba bawa ibu muda yang sedang hamil gitu ya. Nah, kalau bisa dijauhkan atau pakai masker dan sebagainya. Itu adalah upaya pencegahan yang yang sedang dilakukan. Dan saya sudah berkali-kali datang ke sini. Kemarin kami juga turun ke lapangan juga. Investigasi kasus karhutla sudah disampaikan oleh Pak Kapolda dan juga disampaikan oleh Pak Menteri. Minggu lalu saya ada di Sumatera Selatan juga dalam rangka seperti itu dan menegaskan kembali pada dunia luar bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak pernah melegalkan hal yang seperti ini. Maka itu kegiatan penegakan hukum dilakukan dan tentu saja semuanya butuh bantuan baik media dan Kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya.
Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Gerak cepat harus dilakukan menangani kebakaran hutan dan lahan. Karena tak hanya kerugian ekonomi, kini dampak karhutla akan semakin. Pemerintah menetapkan ada 6 provinsi di wilayah Kalimantan dan Sumatera sebagai area prioritas utama dalam penanganan darurat kebakaran hutan dan juga lahan, yakni Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan juga Jambi. Sejumlah lokasi terjadi kebakaran hutan dan lahan yang berulang hampir setiap tahunnya. Mengapa ini bisa terjadi? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI bersama dengan Boy Jerry Evan Sembiring dan juga pakar forensik kebakaran hutan dan lahan dari IPB Pak Bambang Hero Saharjo. Selamat pagi Mas Boy dan juga selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Boy. Ya. Selamat pagi Prof. Saya mau ke Mas Boy dulu. Mas Boy, ini kalau pertanyaan saya simpel, ini berarti terbakar atau memang dibakar sebenarnya karena ada pola yang berulang setiap tahun ya? Kita nggak peduli ya terbakar atau dibakar ya. Tapi yang pasti, yang sesungguhnya yang terjadi, ekosistem gambut kita telah rusak dan hancur akibat praktik buruk penerbitan izin, pembiaran penegakan hukum, itu menjadi konsekuensi kebakaran berulang dan terjadi terus berulang di Indonesia ya. Oke, jadi kalau menurut Anda memang ada aturan yang memang harus segera direvisi begitu ya untuk bisa mengatasi pola semacam ini tidak kembali terulang. Nah, kalau kita lihat polisi menetapkan lebih dari 70 orang tersangka kasus karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia, tapi polisi tidak menyebut atau belum menyebut ada keterlibatan korporasi sejauh ini. Bagaimana dengan temuan WALHI? Saya cuma mengingatkan ya, WALHI itu dari sekitar tahun 2010 selalu mengkritik pendekatan statistik kriminal yang disampaikan oleh kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ketika itu, Kementerian Kehutanan sekarang, Kementerian Lingkungan Hidup. Statistik kriminal ini kan seolah-olah membuat mereka gitu ya menyampaikan data ke publik tentang capaian-capaian penegakan hukum. Nah, lalu ketika di breakdown ke bawah, kita cek terlebih dahulu siapa subjek tindak pidana yang dimintakan pertanggungjawaban. Ternyata orang perorangan gitu. Nah, di sinilah yang kita sebut sebagai dark number ya. Jadi angka yang besar itu ternyata ada angka gelap yang tidak disampaikan ke publik. Ini temuan kami. Baik di Kalimantan, khususnya di Kalimantan ya, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kita menemukan kok ada yang udah kita investigasi, ada yang sementara kita masih cuma sekedar melakukan analisis citra satelit, tapi bohong besar gitu ya. Kalau kebakaran yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera itu semata-mata dilakukan masyarakat. Jadi yang dinyatain presiden udah benar ya, nyatakan presiden udah benar. Kalau ada perusahaan dicabut izinnya, dievaluasi perizinannya, tapi perlu juga diingatkan presiden. Proses penegakan hukum itu bukan cuma soal cabut-mencabut, bukan cuma dorongan pidana, dorongan pemulihan ya. Tapi evaluasi secara menyeluruh, itu yang kita minta dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan terjadi berulang, maka seluruh perizinan di Indonesia, khususnya di ekosistem gambut, itu harus dievaluasi. Oke, Jadi bohong besar kalau ini cuma disalahkan masyarakat ya. Jadi memang ada andil dari korporasi besar yang kemudian. Banyak, Mbak. Tapi apa yang menjadi kendala kemudian pemerintah dari menteri ke menteri, dari tahun ke tahun belum bisa terungkap sampai sudah berganti menterinya, permasalahannya masih sama dari tahun ke tahun. Apa yang menjadi kendalanya? Ya, kendalanya kan penegakan hukumnya setengah hati ya. Nah, yang kedua saya nggak menyebut ya apakah misalnya mereka mendapatkan bantuan atau meminta sesuatu ke perusahaan, saya nggak peduli itu gitu ya. Tapi sejarah penegakan hukum kita
memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi dalam perkara-perkara kebakaran hutan dan lahan itu cuma comot-comot kan. Nggak ada penegakan hukum yang secara holistik, secara besar. Belum ada satupun di Indonesia ya. Misalnya satu perusahaan diambil, diminta pemulihan. Satu perusahaan diambil, didorong penegakan hukum pidana. Itu terus kan. Sekarang sempat ada UKP 4 ketika itu. Tapi itu kan juga cuma melakukan penegakan hukum administrasi terkait dengan kepatuhan. Nah, jadi kita nggak pernah serius menghadapi karhutla ini ya. Oke, Anda melihat belum ada keseriusan dari pemerintah. Jadi yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto untuk mengancam mencabut izin 6 korporasi jika memang diduga terlibat ini menurut Anda belum efektif? Tambahin lagi deh, sampein tuh ke Presiden, tambahin lagi. Dia ancam itu ya, pecat semua Kapoldanya, menterinya. Kalau mereka nggak jujur, membuka data, perusahaan-perusahaan mana aja yang paling tidak minimal secara hotspot, secara kebakaran hutan dan lahan, memang benar-benar ada di areal kerja mereka masing-masing ya. Kalau mereka nggak jujur sama Presiden, copot aja langsung. Kok sama Presiden kok nggak jujur ya gitu ya. Yang kedua, kita juga heran ya, siapa yang membisikkan ke telinga Presiden bahwa penyebab utama kebakaran ini, kita bisa lihat di Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan, yang mengecualikan pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban kepada masyarakat adat yang melakukan aktivitas bakar 2 hektar, maksimal 2 hektar ada sekat bakarnya, lalu varietas lokal gitu ya. Lalu tiba-tiba ini disalahin perda ya. Ingat loh, itu perintah undang-undang. Ya, pembisik-pembisik Presiden ngaco banget deh gitu ya. Jangan udah presidennya secara komunikasi buruk, lalu dibisikin sesuatu yang buruk, makin buruk nih ya. Makin jauh jarak Presiden dengan rakyatnya, dan masalahnya nggak selesai. Oke, saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau Anda melihat begitu ya, Anda sempat berada di Riau untuk mengecek sendiri karhutla di sana. Ya. Nah, Ya. dari penyelidikan Anda, memang benarkah ada peran dari korporasi untuk bisa ada pola yang berulang setiap tahunnya karhutla ini terjadi? Ya, betul sekali Mbak. Kebetulan saya menangani kasus itu sejak tahun 2000. Ya, dimulai dengan kasus padi plantation gitu ya. Ya, dan itu alhamdulillah sudah divonis baik pidana maupun perdata begitu. Dan memang mereka itu tidak tobat gitu ya. Jadi sempat terjadi 3 kali gitu. Jadi saya ikut juga bersidang selama 3 kali. Dan mudah-mudahan tidak melakukan lagi gitu. Jadi kalau memang melakukan lagi menurut saya ya salah satu jawabannya harus dicabut izinnya. Apalagi itu kan perusahaan investasi luar yang harus juga menghormati regulasi di Indonesia. Nah, beberapa kasus besar juga tempat ditangani juga, misalnya terjadi di Kepulauan Meranti. Itu kerugian lingkungannya 1,07 triliun karena terbakar lebih dari 2.000 hektar. Nah, kemarin memang agak sulit untuk mendapatkan biaya untuk proses pemulihan begitu ya. Tapi dengan adanya Perma nomor 1 tahun 2023 itu bisa digunakan sebagai rujukan ya, sehingga mereka mau tidak mau, suka atau tidak suka harus mengganti semua itu. Jadi sudah banyak Mbak, alhamdulillah ya, apakah pidana maupun perdata yang diproses. Bahkan di Kalimantan Barat sekarang atas kejadian kebakaran beberapa tahun lalu juga sudah digugat juga beberapa perusahaan yang sedang berjalan. Ada yang di PN Pontianak, ada juga yang di PN Ketapang begitu ya. Nah, kenapa? Karena mereka berada di balik kebakaran itu. Nah, saya juga kemarin turun ke Sumatera Selatan, kami juga mendapatkan juga korporasi Mbak. Ya, korporasi juga yang sedang dalam proses begitu ya. Dan juga di beberapa tempat lain. Ya, sehingga memang sih kalau melihat kejadian itu, saya sepakat dengan kawan saya. Geram melihat itu kok nggak pernah selesai gitu ya. Memang bagi pihak berwajib terkait itu kan tidak bisa langsung blaming. Ada proses lidik dulu gitu ya, ada proses sidik dulu. Sampai kemudian ada 2 alat bukti kemudian diproses. Apakah itu pidana maupun perdatanya. Cuman kadang-kadang jadi masalah itu tidak semuanya itu melakukan seperti itu. Nah, jadi mestinya kalau sepakat bahwa kasus seperti ini diproses, ya tidak hanya di beberapa Polda, Mbak, seluruh itu harus berbuat seperti itu. Ya, karena yang terjadi kan
Saya kemarin ke Kalimantan Barat, ke Tapang gitu ya. Itu kebakarannya dari bukit, Mbak, itu besar. Nah, kadang-kadang saya lihat ada beberapa orang memang di pinggir jalan pakai tanah pendek, masyarakat tuh gitu ya. Oh. Mungkin 5 orang. Mungkin begitu ngelihat kita aja ngelihat yang ngeri gitu, apalagi mereka balik kanan aja lah. Jadi itu, Mbak. Jadi banyak lah alasan dibalik itu, tapi saya pikir upaya ke arah itu ada lah seperti itu. Jadi tidak bermaksud tidak ada sama sekali. Saya pikir ada dan musuhnya berproses tidak hanya di Sumatera, Kalimantan. Kami juga ikut menangani juga di Sulawesi, Mbak. Sulawesi kebakaran juga seperti itu. Oke. Itu, Mbak. Dari pantauan Anda selama Anda meninjau beberapa lokasi titik asap, benarkah memang ini polanya berulang, berada di sebagian besar titik api ini berada di kawasan konsesi perusahaan, Bapak? Ya, di situ juga ada. Kemudian satu lagi juga, hati-hati dengan istilah perorangan masyarakat. Ya, jangan pernah berpikir mereka tuh bakar itu hanya 2-3 hektar itu. Kasus kami yang kemarin tahun lalu di Rohil itu ya sudah diproses juga. Mereka tuh membakar 4 hektar, Mbak. Mbak Adis tahu nggak itu? Itu sampai 340 hektar, 340 hektar itu yang terbakar. Dan itu bukan masyarakat adat tradisional, itu masyarakat. Ya. Kemudian di Kepulauan Meranti juga begitu. Mau bakar 24 hektar, yang terbakar berapa? Lebih dari 600 hektar. Nah itu jangan berlindung hanya kita lihat masyarakat boleh dong, nggak bisa. Jadi harus betul-betul telusuri, kita rekonstruksi segala macam, sehingga kita pastikan. Karena apa? Tadi kawan saya ini kan bilang bahwa memang di regulasi memang diatur. Coba lihat di PP 4 2001 misalnya di penjelasan pasal 7 boleh yang bakar itu masyarakat adat tradisional maksimum 2 hektar dan itu tidak boleh lompat ke non target. Non target itu kalau dia bakarnya 2 hektar maka di situ tidak boleh ke tempat lain gitu. Karena yang namanya masyarakat adat sungguhnya, Mbak, kalau bakar 2 hektar 2 hektar. Nggak ada cerita itu 3 hektar 4 hektar itu. Yang banyak adalah mereka yang mengklaim dirinya masyarakat adat. Padahal mereka itu bukan. Itulah yang saya hadapi sebetulnya di persidangan-persidangan khususnya di Riau. Gitu, Mbak Disti. Oke, ini melihat bagaimana fakta di lapangan, Mas Boy. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari Kementerian Kehutanan dan juga pemerintah pusat yang seharusnya bisa dilakukan sedari dulu? Yang sedari dulu sebenarnya kalau kami sih di Walhi terus menyampaikan gitu ya, bahwa sebenarnya satu perizinan yang sudah tidak patuh, yang kedua secara prosedur perizinan nggak diterbitkan sesuai dengan kriteria. Contoh kan ya, kita tahu dari tahun 1990 ekosistem gambut atau lahan gambut yang punya ketebalan lebih dari 3 meter itu disebut sebagai kawasan lindung, nggak bisa dibebankan izin. Tapi kalau kita overlay dengan data-data tematik ekosistem gambut, kita bakal menemukan ya, ada jutaan hektar misalnya gitu ya, perizinan hutan tanaman industri PBPH-HT perkebunan kelapa sawit yang berada di ekosistem gambut itu yang tidak dilakukan ya evaluasi perizinan secara menyeluruh. Kita cek lagi gitu ya. Itu kan perintahnya juga ada ya. Misalnya kita bicara TAP MPR 9 tahun 2001. Negara ini sudah menyadari kok dia bakal mengalami suatu kehancuran lingkungan hidup, kehancuran agraria kalau nggak dilakukan evaluasi perizinan dan koreksi kebijakan secara menyeluruh. Oke. Jadi menurut Anda untuk jangka pendek yang harus segera dilakukan oleh Kementerian Kehutanan saat ini sebagai bentuk pertanggungjawaban? Ini ya, kalau saya sih Kementerian Kehutanan, kita Kementerian ATR BPN, ini kan dua kementerian yang paling banyak proses penerbitan izinnya ya. Mereka harus melakukan gitu ya, melakukan evaluasi perizinan terhadap perizinan kelapa sawit atau sektor kehutanan yang mereka terbitkan. Yang ketiga, Kementerian LH juga harus melakukan, Kementerian LH kan lebih canggih ya, sakupan kerjanya bukan cuma bisa masuk di kawasan hutan, non kawasan hutan, nah dia bisa masuk di situ kan. Karena ini Prof. Bambang Hero pasti bisa ceritakan ya, bahwa yang ditentukan itu bukan cuma sekedar bakar-membakar ya, tapi kan misalnya kerusakan dan melampaui daya dukung atau baku mutu lingkungan kan. Nah jadi sebenarnya kalau untuk konsesi gitu ya, konsesi kan jelas ya batas
dilinasi petanya, ini rel konsesinya, kebakarannya di tempat mereka, nggak ada fasilitasnya terpenuhi itu. Tapi yang paling penting selain dalam proses-proses identifikasi ini, proses evaluasi perizinannya yang bakal dilakukan dalam waktu menengah, ya tentu gitu ya negara, pemerintah daerah, ya harus selamatin warganya dulu. Kan Prof. Bambang Hero di cuplikan tadi menyebutkan kan, ini bahaya untuk kesehatan, bahkan untuk anak bisa mengakibatkan stunting gitu ya. Nah jadi ya, uang-uang MBG itu dialihin aja ya menurut saya. Oke, jadi memang harus ada evaluasi soal izin perusahaan itu juga penting untuk bisa dilakukan secara serius dari pemerintah pusat. Nah, kalau kita Kalau melihat secara ilmiah ya Mbak, maaf ya saya potong, kalau secara ilmiah ya, Prof. Bambang Hero bisa menyebutkan data lebih baik deh. Ada berapa misalnya perizinan yang di ekosistem gambut, atau ada berapa perusahaan yang secara berulang kebakarannya gitu ya. Tapi masalahnya Prof. Bambang Hero cuma diminta keterangannya, diakui keterangannya dalam proses penegakan hukum secara spesifik untuk 1-2 kasus kan, case by case kan. Nah, tapi sekali-sekali cobalah minta Kementerian Kehutanan, ATR BPN, Kementerian LH, minta keterangan Prof. Bambang Hero secara holistik terkait dengan pertama kriteria penerbitan izinnya, kepatuhan perusahaannya, baseline itu aja deh. Prof. Bambang Hero pasti nggak keberatan lah menjelaskan itu ke Presiden Prabowo. Oke, Prof, bagaimana? Apa yang ingin Anda sampaikan begitu? Memang kalau memang nanti benar-benar diminta masukannya untuk pemerintah pusat, jangan sampai gitu ya, anak cucu kita punya hak untuk tidak punya hak lagi untuk bisa menghirup udara bersih di sana. Ya, jadi betul Mbak apa yang disampaikan Bang Boy ini. Jadi yang pertama memang kami itu baru mengetahui ya ada proses tidak benar itu ketika ada gakum gitu ya. Jadi kami yang pelajari pertama itu adalah dokumen AMDAL dulu. Jadi kami terkejut di situ ketika katakanlah ada satu kasus di Aceh begitu ya, yang menyatakan bahwa ketegalan gambutnya itu ya sekitar 1-2 meter, sehingga boleh dia buka sesuatu sawit lah di situ. Tapi setelah kami ukur, di bor, di bor itu ternyata 7 meter Mbak itu, 7 meter. Dan itu pernah digugat juga oleh teman-teman Walhi itu waktu tahun 2000 sekian di Aceh itu. Nah dan selain itu juga di dalam dokumen itu jelas mereka tahu bahwa areal kami ini sensitif terhadap terjadi kebakaran, maka akan kami lakukan ABCD. Tapi itu kadang-kadang itu cerita di dokumen itu aja Mbak. Di lapangan itu kita kejar mereka karena mereka punya kewajiban seperti ini. Nah sekarang pertanyaannya ya, kalau ketika terjadi kayak kebakaran sekarang dan sarprasnya itu tidak mendukung, lalu apa? Yang terjadi itu omission, pembiaran. Seperti itu. Nah, hati-hati juga di balik pembiaran omission itu, mereka juga sedang menunggu sesuatu bonus juga, Mbak. Mereka kejar itu melalui apa? Melalui asuransi itu. Jadi saya sepakat kalau memang itu ya, dulu kami pernah melakukan. Tadi Bang Boy sudah menyatakan UKP 4. Jadi ingat tahun 2014. Jadi pada saat itu Bapak Presiden SBY bilang ke UKP 4, ini kalau ada masalah mendekati ini kan kami undang tuh pimpinan perusahaan gitu ya. Nah, tapi kok setelah itu kebakaran lagi, ada apa begitu ya. Akhirnya pada saat itu Pak Kuntoro minta saya memimpin audit compliance, audit kepatuhan di 2014. Audit kepatuhan itu terhadap seluruh jenis korporasi dan juga pemerintah daerah maupun kabupaten. Hasilnya? Dari 17 perusahaan, apakah HTI, apakah kebun sawit, itu 0 Mbak, nggak ada yang patuh satupun itu. Nah itu kan sebetulnya indikasi bahwa memang narasi dan jargon saja tidak cukup. Kita harus pastikan itu. Jadi ketika mau masuk musim kering dan sebagainya, itu lakukan itu. Jadi kalau memang mereka itu tidak memenuhi itu bisa dicabut Mbak izinnya. Itu dengan dikenakan sanksi administrasi dengan paksaan pemerintah. Menteri bisa mengambil kewenangan itu gitu. Nah, kalau dia sudah melengkapi itu semua nanti dikembalikan, dan bila nanti ditemukan kembali ada indikasi pidana dia bisa juga diproses. Nah, dan satu lagi yang terakhir, yang tadi disebut bolak-balik gambut itu memang pernah terjadi. Kalau nggak salah 2018, satu perusahaan besar di Riau itu malah menggugat Bu Menteri LHK perasaan, karena tidak setuju bahwa gambut yang lebih di 3 meter itu dikeluarkan dari lokasi itu. Mereka gugat di Tun Jakarta itu. Dan saya hadir juga sebagai ahli. Saya tahu putusannya Prof, RAPP ya. Dan alhamdulillah akhirnya
menang gitu ya. Jadi dia harus menghormati itu, nah harus mengeluarkan arealnya yang ada lebih dari 3 meter itu menjadi kawasan konservasi seperti itu. Nanti pemerintah kan gulingkan. Nah itu kan sudah ada ya, maksudnya itu bergulir lah. Ya, kalau untuk yang sama juga, untuk yang hati juga sama. Itu ada di Permen LHK 77 tahun 2015. Oke. Jadi begitu ketahuan seperti itu, maka dia diproses, keluarkan itu. Nah seperti itu kan sudah ada sebetulnya. Seperti itu. Oke, kalau dari segi aturan memang sebenarnya sudah jelas begitu. Tapi kan kalau kita lihat ya, lagi-lagi kalau kebakaran hutan dan juga lahan, siapa lagi sih yang menjadi korbannya? Masyarakat juga pastilah salah satunya kelompok rentan. Ada anak-anak di sana, ada lansia, ada ibu hamil. Bahkan kalau kita lihat flora dan juga fauna di sana juga habis di sana begitu ya. Betul. Gas beracun apa yang kemudian bisa harus diwaspadai dan juga membahayakan akibat kabut asap, Prof. Bambang? Ya, jadi ini kami hasil penelitian dengan beberapa universitas di US itu dilakukan di Kalimantan Tengah begitu ya untuk kebakaran gambut begitu ya, dan satu lagi kami lakukan di Sumatera. Jadi di situ ada 90 gas ya, dan 50% lebih gas itu beracun. Nah, salah satunya itu adalah furan. Furan ini kalau dihisap oleh ibu yang sedang hamil gitu, itu anaknya itu bisa stunting. Bisa cacat. Kenapa? Karena bisa jadi di wilayah itu dulu pernah dibuka begitu ya dan tinggalkan sehingga mengandung bahan-bahan produk yang mengandung itu tadi. Ini hasil analisa lab yang dilakukan kawan saya di Fire Science Laboratory di US. Terbukti seperti itu. Nah, list berikutnya yang mengerikan itu ada juga hidrogen cyanida di situ. Hidrogen cyanida bisa menyebabkan kematian, Pak. Jadi jangan ketika kita melihat pasukan pemadam nih lelah kasihan tuh karena capek, jangan. Saya sepakat tadi ada di video tadi harus ada juga teknis ya medis yang memeriksa ini. Sehingga jangan sampai mereka jadi korban. Karena Pak, yang namanya partikelnya tuh kecil sekali. 0,02 mikrometer. Nah, sekarang kita lihat ya pakai masker. Masker itu Mbak, lubang itu lebih besar dari partikel itu. Makanya kalau pakai masker seperti itu dibasahi untuk ditutup. Ya syukur-syukur bisa yang lebih baik gitu ya. Nah, kita kan tidak tahu ya yang terjadi pada beberapa tahun kemudian ketika asap itu terhisap gitu loh. Nah, ini penting juga ya untuk ke depan. Seperti kasus Minamata kan 30 tahun kemudian kita bisa tahu dampaknya. Nah, gitu Mbak. Jadi perlu ya kewaspadaan sebagainya lah seperti itu. Ya. Oke, saya ingin ke Mas Boy. Mas Boy, dari pembicaraan kita 3 poin penting catatan dari Walhi begitu ya untuk bisa segera diatasi oleh pemerintah pusat kebakaran hutan dan juga lahan ini, jangan sampai begitu ya masyarakat yang ada di sana lagi-lagi menjadi korban, dan ini juga jadi apa ya bisa dikatakan pembiaran untuk mereka di sana. Ya, saya nyampaikan kayak gini ya. Kalau kita belajar gitu ya, Kementerian Lingkungan Hidup sering sekali menggunakan kewenangannya untuk mewakili kerugian dan kerusakan lingkungan hidup dan biaya pemulihannya. Nah, kami sih minta Kementerian Kehutanan juga mulai membantu masyarakat dengan mempelajari ketentuan pasal 72 Undang-Undang Kehutanan. Karena di Undang-Undang Kehutanan sebenarnya hak gugat si Kementerian Kehutanan itu terkait mewakili kepentingan korban yang mengalami kerugian akibat perusakan atau pencemaran hutan kan. Nah, walaupun sebenarnya nggak semua kebakarannya di kawasan hutan atau di perizinan kehutanan, tapi ketentuan-ketentuan kayak gini juga penting di-exercise ya. Di-exercise untuk mendidik perusahaannya dan mendidik negaranya menggunakan tanggung jawabnya. Nah, yang kedua tentu jelas ya, dalam kondisi seperti ini, dorongan penegakan hukum tentu kami sampaikan dan tegaskan agar hal ini dipimpin langsung oleh Presiden ya, supaya menterinya lebih leluasa, supaya Kapolda dan pimpinannya lebih leluasa dan mereka jauh lebih serius. Tapi yang seperti disampaikan Prof. Bambang Hero, bahwa racun akibat kebakaran karhutla ini, khususnya karena kebakaran ekosistem gambut, itu berbahaya. Indonesia tuh nggak bakal ada generasi emasnya di 2045 kalau orang-orang mudanya, anak-anak kecilnya Masih terus dibiarkan menghirup
Kabut asap. udara berat. Ya nggak usah kabut asap deh, bilang aja lah ngisep racun gitu ya. Terlalu basa-basi kan kita. Nah yang ketiga, karena kejadian berulang, walaupun tahun ini kembali besar lagi gitu ya. Jangan makin menambah ini ya, menambah bibit-bibit kemarahan rakyat akan banyaknya kebijakan negara yang sebenarnya nggak pro lingkungan, nggak pro kemanusiaan, nggak pro orang lapar, nggak pro rakyatnya gitu ya. Jadi cukuplah gitu ya. Beberapa hal buruk ini segera dihentikan oleh negara ya. Harus Satu ada. lagi ini ya, satu lagi kayak gini ya. Oke. Satu lagi saya dititipin nih. Saya mulai dari kemarin itu masyarakat adatnya banyak banget yang mulai WhatsApp saya. Mayoritas masyarakat adat itu gitu ya. Mereka tuh dari dulu ketika kebakaran sering sekali ya, bukan semua masyarakat. Saya setuju yang disampaikan Prof. Bambang Hero, banyak juga yang ngaku masyarakat adat, yang ngaku masyarakat. Sebenarnya itu tuan tanah ya, landlord ya. Nah, tapi perlu diperhatikan gitu ya, bahwa yang 2 hektar tadi, masyarakat adat, luas tanahnya 2 hektar, maksimal 2 hektar, ada sekat bakar, itu penting dan yang ditanam varietas lokal ya, dan itu penting ya disampaikan kepada presiden gitu ya. Itu bukan persoalan misalnya ada inpres ya, ada apa instruksi Mendagri, lalu ada pernyataan presiden gitu ya. Oke. Maksudnya jangan dibiasakan juga menyampaikan statement atau pernyataan yang bertentangan dengan hukum ya. Kalau kayak gitu, hukum kita bisa diubah dengan pernyataan-pernyataan penguasa tuh. Itu jadi hal yang sangat buruk untuk presiden hukum di Indonesia. Oke, kalau memang sudah ikuti aturannya dan kita harapkan memang pemerintah bisa serius untuk bisa menangani karhutla ini. Terima kasih Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi, Mas Boy Jerry Evan Sembiring. Kemudian ada pakar forensik kebakaran hutan dan lahan dari IPB, Prof. Bambang Hero Saharjo juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi.